pulang ke mansion setelah mendapatkan ciuman kejutan dari Coco. Dia merasa benci dengan pria itu. Zelin berkeliling dengan mobilnya dan berhenti ketika di taman. Memarkirkan mobilnya dan mencari tempat duduk di dalam taman. Zelin menyusuri taman dan berhenti di sebuah tempat duduk yang mengarah ke jalan. Tempat duduk itu ada dua dan saling membelakangi. Dia terus mengumpat dalam hatinya dan tidak menghiraukan sekelilingnya yang ramai. Zelin, Zelin, kenapa kamu memblokir nomorku? Gerutu pria yang ada di belakangnya. Zelin langsung menoleh ke arah belakang dan hanya melihat punggung seorang pria. Tapi dia ingat dengan suara itu. Suara yang tidak asing di telinganya, siapa lagi kalau bukan langit. Sepulang kerja, Langit selalu menghabiskan waktunya di taman. Dia tidak ingin berada di apartemen, karena eyangnya selalu menularkan kebencian ke keluarga Zira. Untuk menghindari itu, dia menghabiskan waktu di taman dan kembali setelah malam. Zelin langsung beranjak dari kursi taman dan berjalan meninggalkan Langit yang tidak menyadari ada Zelin di belakangnya. Tapi suara ibu-ibu memanggil Zelin. "Mbak, tasnya ketinggalan," teriak ibu itu. Zelin menoleh dan kembali ke kursi taman untuk mengambil tasnya. Ketika itu, Langit membalikkan badannya. "Zelin?" Melihat Langit telah sadar akan kehadiran dirinya, dia langsung berlari meninggalkan taman, tapi langkahnya langsung dihentikan Langit. "Zelin, tunggu!" Langit menarik tangannya cukup kuat sehingga tubuh mereka saling bersentuhan satu sama lain. "Lepaskan aku!" Zelin memberontak seraya memukul dada Langit dengan tangannya. Dia kesusahan untuk menjauhkan tubuhnya karena tangan Langit melingkar di pinggangnya. "Aku akan lepaskan, tapi kamu jangan pergi, oke?" Langit melihat mata Zelin, mencari kepastian apakah gadis di depannya akan menepati janjinya. "Lepaskan aku, atau aku teriak," ancam Zelin. "Aku tidak takut, teriak saja. Akan aku bilang ke semua orang di sini kalau kamu istriku. Jadi mereka tidak akan marah ataupun ikut campur dengan urusan kita," ucap Langit lantang. "Baiklah, aku tidak akan pergi, tapi lepaskan dan jangan menyentuhku," ucap Zelin seraya menuding Langit dengan jari telunjuknya. Langit melepaskan tangannya dari pinggang Zelin dan tetap memegang tangan gadis itu. "Aku bilang jangan pegang atau sentuh aku," ucap Zelin marah seraya melepaskan tangan Langit dari tangannya. "Aku tidak percaya dengan ucapan kamu." Langit terus menggenggam tangan Zelin dan berjalan lebih dulu dari gadis itu. Gadis itu harus melebarkan langkah kakinya agar tidak terseret ataupun jatuh. "Kamu mau membawaku kemana?" tanya Zelin. "Aku lapar dan aku ingin kamu menemaniku makan," ucap Langit dan membawa Zelin ke parkiran. Di dalam jok motornya ada dua helm yang selalu dibawanya. Satu untuknya dan satu lagi untuk siapapun yang menumpang naik motornya. Langit memakaikan helm ke kepala Zelin. Gadis itu menolak, tapi tatapan pria di depannya lebih menakutkan. "Naik," ucap Langit memerintahkan gadis itu untuk naik dan duduk di belakangnya. "Enggak." Zelin menolak dan berusaha untuk melepaskan helm dari atas kepalanya, tapi dia kesusahan membuka helm itu. "Sudah naik, aku tidak akan mencelakai kamu. Aku hanya ingin mengobrol dengan kamu." Dia menarik tangan Zelin kembali agar gadis itu naik. "Awas kalau kamu berbuat macam-macam. Aku semprotkan bubuk merica ke mata kamu," ancam Zelin. "Aku janji." "Sudah naik."
Zelin naik dan duduk di belakang Langit. Pria itu melajukan motornya. Zelin tidak ingin memegang pinggang Langit. Dia meletakkan tangannya di depan dadanya agar tidak menempel di punggung Langit. "Apa kamu tidak ingin memelukku?" Ucapan Langit tidak terdengar dan pria itu mengulang lagi perkataannya. "Apa kamu tidak ingin memelukku?" teriak Langit. "Enggak," jawab Zelin berteriak. Langit tersenyum nakal. Dia melajukan motornya dengan kecepatan tinggi yang membuat Zelin ketakutan. Dengan terpaksa dia meletakkan tangannya di pinggang pria itu. Dengan mata terpejam, dia terus memeluk pinggang pria itu, dan Langit tersenyum penuh kemenangan. "Aku belum mau mati," teriak Zelin, dengan mata tertutup dan masih memeluk Langit. Pria itu menurunkan kecepatannya, karena mereka terjebak lampu lalu lintas. Banyak kendaraan di sepanjang jalan itu, yang sedang menunggu lampu lalu lintas berwarna hijau. Dan tanpa disadari keduanya, ada seseorang yang melihat Zelin dan Langit. Lampu berwarna hijau. Langit langsung melajukan kembali motornya menuju tempat makan kesukaannya. Seseorang yang memperhatikan mereka adalah Kevin. Setelah mengantarkan Zico, dia kembali ke rumahnya, tapi mobilnya terjebak macet dan tidak sengaja melihat Zelin bersama Langit. "Kemana perginya mereka?" gumam Kevin yang telah kehilangan jejak Langit dan Zelin. Kevin memarkirkan mobilnya di pinggir jalan dan mencoba menghubungi bosnya. Panggilan terhubung. "Ya, halo?" ucap Zico seraya mengaktifkan speaker di ponselnya. "Maaf tuan mengganggu," ucap Kevin lagi. "Iya, kamu sangat menggangguku. Apa kamu tidak tahu kalau aku sedang menggendong bayiku?" gerutu Zico. "Mana saya tahu, kan saya tidak melakukan video call sama tuan." "Kalau tidak penting, besok aja." Zira baru masuk ke kamarnya yang sebelumnya dari kamar mandi. Dia dapat mendengarkan percakapan suaminya dengan pria yang sudah tentu Kevin. "Tuan, sepertinya saya melihat Nona Zelin," lapor Kevin. "Terus kenapa?" sahut Zico malas. Nona Zelin berboncengan dengan Langit. "Apa?" teriak Zico. Teriakan Zico membuat bayi yang digendongnya menangis. "Oe, oe, rok!" Zira langsung mendaratkan pukulan di lengan suaminya. "Besok kalau mau nyanyi yang benar," sindir Zira seraya mengambil anaknya dari tangan suaminya. "Maaf sayang," ucap Zico seraya menyerahkan anaknya ke Zira. Zico langsung mengambil ponselnya dan membawa ke kamar mandi. "Gara-gara kamu aku kena pukul sama Zira," sesal Zico karena telah menerima panggilan dari asistennya. "Kok tuan menyalahkan saya? Saya hanya melaporkan apa yang saya lihat. Seharusnya tuan berterima kasih. Lagian kenapa juga tuan berteriak? Udah jelas lagi gendong bayi. Pastilah Nona Zira marah," ucap Kevin membela diri, tidak mau disalahkan bosnya. "Apa kamu yakin tadi Zelin?" tanya Zico kurang yakin. "Yakin tuan. Awalnya saya kurang yakin karena Nona Zelin menutup matanya. Dan ketika melihat ada Langit yang berada di depannya, saya yakin kalau itu Nona Zelin." Sebentar. Zico menahan panggilannya seraya keluar dari kamar mandi dan mengangkat telepon yang ada di nakas. Dia menghubungi Pak Budi. "Pak Budi, apa Zelin ada di kamarnya?" tanya Zico. "Nona Zelin pergi dari siang dan belum kembali," jawab Pak Budi dari ujung telepon. "Terima kasih, Pak." Zico menutup panggilannya dan mengaktifkan kembali ponselnya. "Zelin tidak ada di mansion, sepertinya Zelin bersama Langit," ucap Zico. "Lalu apa yang saya lakukan? Jejak mereka tidak saya temukan."
Langit melajukan motornya dengan cukup kencang. Jelas Kevin. Ziko berpikir agar dapat menemukan adiknya. Kamu balik saja. Aku sendiri yang akan mencari Zelin. Kemudian panggilan terputus. Bersambung.